warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Kita bertemu kembali di channel Fatriani VJ, dan seperti biasa juga bakal bersama saya dan Ustazah kebanggaan kita yang hadir setiap minggu di channel Fatriani VJ, yaitu Ustazah Umi Nurhana Elsi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Umi. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini kita masih semangat Umi, karena kajian kita ini masih berhubung tentang sholat ya. Iya. Dan ada yang membahagiakan adalah sholat ini urutan pertama Mi. Jadi apapun yang terjadi, jujur ternyata berteman, bersahabat, dan dekat dengan ustazah itu seperti kita tuh melihat kaca, bercermin. Jadi cerminan, menjadi cerminan diri kita sendiri. Jadi kalau tidak sholat, tidak melakukan hal-hal yang baik, kita malu gitu. Lihat cermin kita bakal malu lihat diri kita sendiri. Itu Mi. Artinya memang banyak hal yang diperbaiki. Mungkin di channel Fatriani VJ bisa dilihat syuting sebelumnya itu mengenai pakaian, mengenai ada beberapa hal yang tentunya boleh dikatakan agak melanggar lah gitu ya, syariah sedikit. Sekarang makin kesini kita perbaiki ya. Kita harus menutupi, dan kita harus belajar, kita harus benar-benar mengkaji diri kita untuk menjadi yang lebih baik lagi ya Mi ya. Betul sekali. Baik, terima kasih loh Umi. Sama-sama, saling mengingatkan kata Umi. Nah, kalau saling mengingatkan, saya jadi menarik sekali ini mengenai kemarin di episode sebelumnya kita bicara tentang sholat. Ada kenapa kita harus sholat, dan sholat itu sudah bergaming dari dulunya, dari yang banyak menjadi 5 waktu, dan 5 waktu ini pun ada juga pengecualiannya kepada orang yang safar, dalam perjalanan ya, perjalanan jauh. Ada juga bagi yang sakit, ada lagi pengecualian yang bukan mempermudah, tetapi mereka harus mengingat Allah dengan jalan apa, karena sholat memang tiangnya agama, jadi nggak boleh diruntuh, dan tiang itu harus tetap dibangun. Nah itu tadi. Nah kalau kita bercerita tentang sholat Umi, Umi bisa lanjutkan kembali. Pasti ada yang termasuk jenis-jenis kelalaian sholat, karena kita nggak tahu kan. Yang saya sampaikan sebelumnya ada STW. Kalau saya menyontohkan ke diri saya, STW sholat tepat waktu. Apakah dengan mengundur gitu ya jadwal sholat itu termasuk kelalaian? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita berjumpa di channel Fatriani VJ. Semoga channel ini menjadi salah satu ladang kita untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Amin. Mengingatkan kepada hal-hal yang tadinya kita enggan melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah, tapi adanya channel ini dalam bingkai dakwah Islam, semoga juga menjadi bahan ajaran bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk berdakwah lewat media ini. Salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, peserta, penonton, pendengar ya, sahabat, keluarga dan lain sebagainya, channel Fatriani VJ dimanapun Anda berada. Kita sudah mengkaji sedikit sekali ya, masih sedikit karena masalah sholat itu luas. Cuman karena ini ada timingnya ya, tidak apa-apa ya. Karena kan ada tanya jawab di bawah. Kalau ada yang kurang puas silakan ditanyakan. Silakan tanyakan, betul sekali. Adapun mengklarifikasi silakan. Sangat terbuka kita ini ya, open minded lah betul. bahasanya. Gaya sikit lah ya kan. Baik ya. Kelalaian di dalam salat. Apa saja sih bentuknya? Baik, dalam surah Al-Maun, Kak Ipat hafal enggak? Enggak Mi. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ini dia. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini dia ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah. Nah, fawailul lil musallin, kok celaka bagi orang-orang yang salat. Makanya di sini
nanti buka Al-Qur'annya, itu ada wakafnya itu lam. Lam itu maknanya lebih baik disambung bacaannya. Ya. Itu dalam segi kaji Al-Qur'an ya, tajwidnya dan lain sebagainya. Jadi lebih baik disambung karena apa? Beritanya tuh sampai. Karena kalau sampai fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat, akan terhenti. Tapi ketika disambung fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, celakalah bagi orang-orang yang salat alladzina hum, dengan salatnya itu mereka lalai. Nah, ya, alladzina hum an salatihim sahun, mereka lalai terhadap salatnya. Ya, insyaallah kapan-kapan ada kajian tentang tajwid dan lain-lain ya. Betul. Baik. Nah, lalai di sini seperti apa? Yang pertama adalah memperlambat waktu sholat. Ya, sudah tiba waktu sholat, kita perlambat dengan berbagai macam cara. Ya, bisa jadi kita bermalas-malasan, bisa jadi susah kita membedakan mana yang lebih utama, pekerjaannya atau Allah Taala. Ya. Kemudian lagi memperlambat di sini adalah bisa jadi yang seharusnya kita bisa beristirahat setelah sholat, malah kita beristirahat ataupun tidur dengan sengaja menjelang waktu sholat. Ya, tidur sengaja berbeda dengan ketiduran. Oke. Nah, baik. Kemudian lagi ya, yang disebutkan melalaikan ini, sudahlah dia lalai memperlambat waktu sholat, bahkan tidak melaksanakannya. Na'udzubillahi min zalik ya, tidak melaksanakannya. Kemudian lagi, melalaikan sholat juga dikatakan adalah kita belum sempurna melaksanakan syarat dan rukun sholatnya. Ya, melaksanakan syarat dan rukun sholat. Ya, syarat sahnya sholat apa? Bersuci, ya kan? Bersuci, kemudian dia berwudu, ya kan? Nah, wudunya kita kurang pas misalnya, bersuci kita kurang airnya, ternyata ketika kita sholat masih membawa najis, ini termasuk juga kelalaian. Diterimakah sholatnya kalau kita bernajis? Ya tentu tidak, karena salah satu syarat sahnya sholat adalah suci daripada hadas kecil dan hadas besar, begitu juga daripada najis. Nah, kemudian lagi ya, yang dikatakan lalai dalam sholat adalah dia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak tumak ninah. Rukuknya sekedar gini aja, condong ya. Misalnya, nampak kan itu? Ya, rukuknya begini aja. Ya, seharusnya ruku itu kan? Iya betul. Seolah-olah telur aja tak akan jatuh, ya. Nah ya, tidak menyempurnakan gerak-gerik dalam sholatnya. Sujudnya begitu juga, ya. Tangannya tidak sujud, ada yang kadang mengepal tangannya, ya kan? Ada yang begini. Padahal ketika sujud, semua anggota tubuh kita itu sujud terletak di atas bumi. Dua tangan kita, jari-jari kaki kita, makanya dilipat jari-jari kaki, kemudian jidat kita, ya kan? Nah, harus sujud, begitu juga dengkul kita harus sujud. Nah, apabila itu kurang, maka dikatakan belum sempurna, itu termasuk daripada kelalaian. Cepat-cepatlah bacaannya, termasuk kelalaian. Cepat-cepatlah sujudnya, cepat-cepat rukuknya, cepat-cepat berdirinya, termasuk kelalaian. Karena di dalam rukun sholat itu ada namanya tumak ninah. Tumak ninah di sini adalah bagaimana dia memposisikan tegaknya tuh betul, rukuknya tuh betul, sujudnya tuh betul. Kemudian lagi ada duduk di antara dua sujud sebelum kita naik. Nah, itu namanya tumak ninah ya. Dalam arti kata kita bisa memposisikan seluruh anggota tubuh kita ketika sholat. Makanya pakar kesehatan, yang ini saya sedikit yang saya pahami, mereka bilang sesungguhnya manfaat sholat yang betul-betul sholat, gerakannya, bacaannya, waktunya tidak diburu-buru, maka kesehatan itu sangat berpengaruh. Nah, kemudian lagi yang dikatakan dia lalai daripada sholatnya adalah bacaan-bacaan yang tidak sempurna, yang wajib. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Ya, membaca surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah termasuk rukun dalam sholat. Antara A dan A saja beda, maka akan salah arti. Maka itu pun termasuk dikatakan kelalaian. Maka dipersilahkan bagi kita memperbaiki bacaan-bacaan dalam sholat kita, termasuk di dalam sholat. Contoh,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang baca Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa? Jauh sekali dari makna yang dituju. Merubah huruf, ya. Nauzubillahi min dzalik, itu dilarang. Tak boleh, berdosa. Bukan berdosa ketika kita membacanya kemudian kita berusaha memperbaiki, itu tidak ada dosa. Yang berdosa adalah sudah dia baca, tidak dia mau memperbaiki, tidak mau dia belajar, ini baru timbullah dosa. Banyak kali dosa kita sudah di luar kan. Jangan pula dalam sholat menghadap Allah masih membawa dosa. Banyak sekali. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka katanya, ya. Padahal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, qim qaf siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini kadang banyak yang salah. Siratal ladzina an'amta. Seharusnya an'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu contohnya. Mudah-mudahan bisa sama-sama kita memperbaiki bacaan sholat yang wajib, karena Al-Fatihah wajib di dalam sholat. Kalau kurang dari situ, Allahu a'lam bishawab, ya. Mudah-mudahan bisa diperbaiki. Baik, begitu Kaibat, jangan dikatakan melalaikan sholat. Baik, jadi inilah Bray, kita harus memahami betul ya, ternyata melalaikan sholat ini salah satunya adalah ketika kita cepat-cepat membaca ayat-ayat di dalamnya, dan juga kesempurnaan kita dalam membaca Al-Fatihah. Dan ini memang luar biasa, Bray. Ini penutup, silakan, ada yang mau disampaikan di channel Fadrani VJ? Baik, dalam hadis Nabi SAW dikatakan, man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Yang artinya adalah man taraka salatan, barang siapa yang meninggalkan salat fardu secara sengaja, faqad bari'at, maka dia akan terbebas dari apa? Dhimmatullah, daripada jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Yang membedakan antara orang yang beriman dan tidak beriman kepada Allah yaitu tarkus sholati, orang yang meninggalkan sholatnya. Dengan sengaja dia meninggalkan sholat, dengan sengaja dia tidak bertobat, maka dia keluarlah dia dari agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Tanya, oleh karena itu, agar kita masih dalam jaminannya Allah, ya, karena jaminan Allah ini rahmat, kasih sayang Allah. Semua amal ibadah kita tanpa Allah jaminkan, tanpa rahmat Allah, tanpa kasih sayang Allah, tak ada akan kita masuk ke dalam surganya Allah. Jadi marilah bersama-sama sekali lagi, selama masih bisa bernafas, selama telinga masih mendengar, selama mulut masih berbicara, selama mata masih bisa membaca, mari memperbaiki hal-hal yang mencakup dalam ibadah kita. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.